Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menginput data dari aplikasi lama. Kemudian ada updatean aplikasi terbaru. Kemudian Bapak Ibu mau memindahkan datanya ke aplikasi terbaru. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana mengecek kelulusan siswa, ya. Jadi di sini sudah kita input data-datanya. Kemudian pada menu SKL, di sini saya menggunakan contoh dari Kabupaten Wonogiri. Nah, di sini ada keterangan lulus atau tidak, ya. Sementara jika kita ubah nomor absennya, oke. Nah, di sini ada absen 3 tidak lulus. Kenapa demikian? Kok tidak lulus? Oke, kita cek terlebih dahulu aturannya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya menggunakan surat edaran tentang petunjuk kelulusan dan pengolahan nilai ijazah tahun 2019-2020 ya di Kabupaten Wonogiri. Poin ketiga, kriteria kelulusan satuan pendidikan mengacu pada Permendikbud nomor 57 tahun 2015. Oke, jadi mengacu pada Permendikbud ya nomor 57 tahun 2015, yaitu terdapat pada pasal 24 ya. Apa saja itu? Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, dan lulus ujian sekolah, madrasah atau penyetaraan ya. Kita klik kembali ke petunjuknya. Menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, dibuktikan dengan nilai rapor. Jadi nanti Bapak Ibu untuk menentukan kelulusan harus mencantumkan yang namanya nilai rapor, begitu. Kemudian memiliki nilai sikap kepribadian, kompetensi spiritual dan sosialnya minimal baik. Sementara yang C, lulus ujian sekolah. Oke, kita kembali ke aplikasi. Jadi di sini saya mengacu pada surat edaran ini. Lulus tidak lulus itu harus kita tentukan di dalam aplikasi. Jadi tidak langsung Bapak Ibu membuat SKL kemudian menulis lulus begitu ya. Di aplikasi ini kita menggunakan kriteria lulus atau tidak. Kita klik pada sebelah samping kanannya. Di sini ada cek kelulusan. Klik di sini ya. Nanti Bapak Ibu ketika saya klik ya, klik akan diarahkan ke halaman. Nah, ini apa ini? Menu rekap nilai rata-rata rapor, nilai rata-rata ujian, dan nilai sekolah. Di sebelah paling kanan ya, di sini ada keterangan SKHU atau SKL-nya, lulus atau tidak lulus. Tadi terdapat di absen 3 ya, tidak lulus. Nah, bagaimana kok bisa tidak lulus? Di sebelah kanannya ini saya berikan link yang menuju tentang pengolahan nilai. Kita klik di sini. Nah, di sini absen 3 ya, nomor urut 3. Kita cek ada lulus atau tidak lulus. Nah, ternyata ada keterangan tidak lulus. Nah, di sini yang tidak lulusnya kenapa kok tidak lulus? Ternyata nilai minimal ujiannya 78, sementara nilai ujiannya hanya mendapat 72. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita turunkan nilai minimal ujian untuk mata pelajaran ini ya. Mata pelajarannya apa ini? Kita select ke kanan, IPA ya. Mata pelajaran IPA. Ternyata SKM-nya 78. Sementara nilai rata-rata ujiannya hanya 72,8. Solusinya kita ubah untuk apa namanya ini SKM-nya ya. Sementara ada lagi yang tidak lulus pelajaran apa ini? Bahasa Inggris. Oke, kita cek. Kita kembali terlebih dahulu, input data. Kemudian pada menu input data SKM. Nah, kita cek di sini IPA-nya 78. Oke, kita bisa ubah misalkan 71 begitu ya. Oke, kemudian ada bahasa Inggrisnya misalkan 63 seperti itu. Nah, perlu dicermati Bapak Ibu, saya perbesar terlebih dahulu.
Untuk penulisan di sini nanti mengacu, ya ini ada tanda baca titik atau koma. Nah, ini nanti mengacu pada settingan bahasa di komputer. Jika Bapak Ibu menggunakan settingan bahasa, oke, bahasa Windows Display Language-nya adalah English, maka nanti jedanya adalah tanda baca titik, ya, antar koma. Kemudian jika bahasa Indonesia, jika kita klik bahasa Indonesia, nanti dia menggunakan tanda koma untuk jeda desimal, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini tidak perlu dikhawatirkan ini kok titik, ini kok koma, begitu. Ini nanti aplikasinya akan menyesuaikan secara otomatis settingan bahasa di komputer Bapak Ibu, ya. Oke, kita tadi sudah melakukan perubahan. Kita cek kembali pada laporan. Oke, olah nilai. Jadi absen berapa? Absen 3 ya. Kita cek. Nah, keterangannya sudah lulus. Nah, kita bisa kembali ke rekap nilai rata-rata. Oke, sudah lulus. Ada satu siswa yang ternyata masih belum lulus. Di sini absen ke-14. Kita klik absen 14. Apa ini yang menyebabkan tidak lulus? Nah, ada nilai minimal ujian. Nah, ini 71 nilai minimalnya. Kemudian nilai ujiannya hanya 70. Mata pelajaran apa ini? IPA, ya, masih IPA ternyata IPA-nya masih ada yang di bawah nilai ujian, sehingga kita perlu menurunkan lagi nilai minimal ini di menu SKM. Oke, kemudian IPA-nya kita ubah ke 70. Misalkan tadi menggunakan koma, apa yang terjadi, ya? Di sini saya menggunakan settingan bahasa Inggris, Bapak Ibu menggunakan desimal pakai koma, apa yang terjadi? Nah, nanti akan ada keterangan apa ini, ya, tidak bisa diubah. Bapak Ibu harus mengecek tanda bacanya, titik atau koma, ya, sesuai settingan bahasa, begitu Bapak Ibu. Kita cancel, kita ulangi 70. Oke, lalu kita lacak kembali di laporan, kemudian olah nilai. Kita cek, sudah lulus, ya. Kita bisa cek keseluruhan untuk semua siswa pada rekap rata-rata. Nah, akhirnya lulus semua, dan ini nanti akan berpengaruh pada keterangan di SKL. Oke, sehingga lulus semua. Kita bisa ubah absennya, semuanya lulus. Begitu Bapak Ibu. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara mengecek kelulusan siswa di dalam aplikasi penulisan ijazah dan SKL SD atau MI tahun 2020. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lain, silakan berikan komentar di kolom komentar. Oke, sukses selalu untuk Anda. Salam cerdas luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.